Hei, gadis ceroboh. Kenapa bengong saja? Tanya Dimitri, salah satu chef handal yang ada di rumah Sean. Lanita sudah setengah jam yang lalu hanya bengong menopang dagu melihat Dimitri mengolah makanan. Kenapa ada kucing angora di rumah ini? Kemarin-kemarin aku tak melihatnya. Itu punya Tuan Sean. Sahut Lani bersender pada lengan kursi. Kemarin angora itu dititipkan di pet shop. Memang selalu seperti itu. Kalau Tuan sedang malas mainan kucing, pasti dititipkan di pet shop entah seminggu atau 2 minggu, jelas Dimitri. Kamu tak suka kucing? Bukan tak suka, gara-gara dia aku memecahkan guci antik kemarin, sesal Lani. Dimitri tersenyum. Apa hukumanmu? Guci itu koleksi Nyonya Serindita. Gajiku dipotong setengahnya selama 3 bulan, sahut Lani santai. Pasti gajimu besar makanya kamu terlihat santai. Lani menggeleng. Andai Tuan Sean tidak menggajiku selama 3 bulan pun aku tak apa-apa. Aku tinggal di rumah ini makan tidur dengan nyaman saja sudah sangat bersyukur. Ya, ku dengar ibumu dirawat dengan baik di rumah sakit, sahut Dimitri. Iya, Tuan Sean sungguh sangat baik sekali, gumam Lani. Kamu tahu, Tuan Sean belum pernah seroyal ini dengan perawat-perawatnya sebelumnya. Oh, ya. Apa mungkin karena kamu masih muda dan cantik? Mungkin Tuan tertarik denganmu, kekeh Dimitri. Ngaco. Nona Sharon jauh lebih cantik, jelas-jelas dia calon istrinya. Sahut Lani. Mereka dijodohkan. Bisik Dimitri. Lalu keduanya saling berbisik. Lani. Di mana ponselmu? Susana tiba-tiba mengejutkan bisik-bisik Dimitri dan Lani. Di kamar, Bu. Pantas saja. Kenapa kamu tinggal? Tuan Sean menghubungimu berkali-kali. Bukannya kemarin ibu menambahkan 1 poin saya tidak boleh membawa ponsel di saat jam kerja kecuali istirahat, sahut Lani. Susana menepuk dahinya karena lupa. Peraturan tersebut ditambahkan atas perintah Sean karena tak mau Karta terus-terusan menelepon Lani. Sana ke kamar Tuan Sean dan bawa kembali ponsel selama kerja. Peraturan terakhir aku hapus lagi dan ganti nomormu dengan nomor baru. Titah Susana. Lani mengangguk patuh dan gegas berlalu dari pantry. Selepas Lani dan Susana meninggalkan dapur, ada sosok lain di belakang Dimitri yang sejak tadi selalu saja memperhatikan Lani. Dia adalah Yanto, salah satu pekerja baru di rumah Sean. Gerak-gerik Yanto tampak mencurigakan. Yanto lelaki seusia dengan Karta ayah Lani. Yanto dengan jelas mengingat wajah Karta saat sedang mengintai Lani beberapa hari yang lalu. Bahkan Yanto sampai memotret Karta berkali-kali untuk memastikan jika dia adalah Karta, orang yang tidak harus ia temui lagi dalam hidupnya, tapi kenapa Lani anaknya harus berada satu atap dengannya. Yanto menyelinap keluar pantry, dia menuju kolam renang karena sepi. Yanto lalu menghubungi seseorang dan mengiriminya pesan. Benarkah dia laki-laki itu? Yanto mengirimi seseorang foto Karta. Tak berselang lama muncul balasan. Iya, dia memang laki-laki itu. Kau melihatnya di mana? Aku melihatnya sedang mengintai seorang perawat baru, sepertinya perawat Tuan Sean lebih dulu masuk daripada aku. Aku mengikuti diam-diam saat Karta membuntuti perawat itu. Tapi setelahnya aku tak tahu karena aku mendapat telepon dari Ibu Susana, dia menanyakan posisiku di mana. Mau tak mau aku harus kembali ke rumah Tuan Sean. Apa hubungan Karta dengan perawat itu? Entahlah. Balas Yanto singkat. Bodoh. Cepat cari tahu. Jangan sampai Karta melihatmu di rumah itu. Oke, baiklah. Balas Yanto. Yanto segera masuk kembali ke pantry, ia menghampiri Dimitri. Chef, perawat tadi siapa namanya?
Tanya Yanto hati-hati. Perawat cantik yang tadi duduk melamun di depanku. Yanto mengangguk. Lanita Azalea. Nama yang cantik bukan, secantik orangnya, jawab Dimitri. Kudengar dia kemarin diculik. Kenapa dia bisa diculik? Oh, Lani diculik ayahnya sendiri. Entahlah ada masalah apa antara gadis itu dengan ayahnya, jawab Dimitri. Yanto mengernyit. Hari saat Lani diculik adalah hari saat ia melihat Karta membuntuti mobil yang dinaiki Lani. Kamu tahu ayah gadis itu? Dimitri mengedikkan bahu. Pekerjaanku hanya berkutat di depan alat-alat ini. Oh, kau tanya saja Jauhari, dia yang menyelamatkan Lani dari sekapan ayahnya. Jauhari. Asisten bodyguard Tuan Sean, dia punya anak buah. Ketuanya bernama Rashid tapi Rashid sedang tugas ke Magelang. Entah tugas apa. Jadi kemarin Jauhari dan anak buahnya yang menyelamatkan Lani, papar Dimitri. Yanto manggut-manggut dan mengucapkan terima kasih. Setelah pura-pura sibuk membereskan sesuatu di dapur, Yanto berkata pada Dimitri akan membersihkan kolam renang. Padahal Yanto hendak menemui Jauhari di base camp yang letaknya tidak jauh dari rumah utama milik Sean. Saat Yanto menunjukkan foto Karta, Jauhari segera mengiyakan jika Karta adalah ayah Lani. Apa lelaki ini masih mengintai rumah ini? Tanya Jauhari. Tidak. Aku mengambil fotonya beberapa hari lalu sebelum kasus penculikan. Aku hanya merasa heran karena tiap kali aku membuang sampah, lelaki ini seolah-olah sedang mengintai ke arah rumah Tuan Sean dan memang terbukti, bukan? Kalau kau melihat lagi lelaki ini ada di sekitaran sini dan sikapnya mencurigakan, segera hubungi aku, ya. Perintah Jauhari. Yanto mengangguk sopan, lalu ia pamit pada Jauhari. Segera setelah agak jauh dari Jauhari, Yanto segera berkirim kabar lewat pesan singkat. Karta ini adalah ayah perawat baru Tuan Sean. Kemarin dia menculik anaknya sendiri tapi Tuan Sean berhasil menyelamatkan Lani, nama perawat itu. Bisa dipastikan Karta tak akan lagi berani macam-macam dengan Lani. Tuan Sean sepertinya melindunginya. Pesan sudah dibaca tapi lama tak ada balasan. Ingat, jangan sampai Karta melihatmu. Hanya itu balasan yang Yanto terima. Lanita Azalea, keluarkan kartu lamamu dan ganti dengan kartu baru ini. Sean memberikan kartu perdana pada Lani. Saja. Tanpa banyak pertanyaan Lani menurut. Peraturan terakhir diubah. Kamu jangan meninggalkan ponsel selama kerja. Aku kesusahan menghubungimu. Oh, ganti nomor ponsel barumu di ponselku. Sean menyodorkan ponselnya. Lani gemetar menerima ponsel Sean. Dia terpaku melihat wallpaper Serindita muda saat memangku Sean kecil. Sean tampak lucu dan menggemaskan. Lama Lani melihat wallpaper di ponsel Sean hingga tanpa sadar mengelus foto Sean kecil seraya tersenyum. Sean melihat itu. Dia pun ikut tersenyum melihat Lani merasa gemas melihat dirinya waktu kecil. Sudah, Lani? Tanya Sean. Oh, sebentar, belum. Saya sedang mengagumi kecantikan mamiku dan aku yang lucu menggemaskan, bukan? Potong Sean. Iya? Tidak. Iya Tuan. Tuan Sean saat kecil montok dan menggemaskan, sahut Lani tergeragap. Sekarang sudah sebesar ini apakah tampak menggemaskan juga di matamu? Tanya Sean. Kedua pipi Lani bersemu merah. Dia malu karena Sean bertanya seperti itu dan bingung hendak menjawab apa. Kenapa diam? Aku semasa kecil dengan aku yang sekarang bukankah sama-sama menggemaskan? Sean tersenyum ingin tahu jawaban Lani. Wajah Lani menghangat. Kedua pipinya sudah semerah tomat.
Dia menunduk malu. 11. Sean yang saat ini ada di hadapanmu sudah tidak lagi menggemaskan, iya. Melainkan tampan. Betul begitu, Lani. Lani tersedak lalu terbatuk. Senyum Sean semakin lebar. Dia senang sekali memperhatikan Lani yang gugup dan ricuh di depannya. Apapun sikap Lani selalu menarik perhatian Sean. Lani yang bodoh, Lani yang ceroboh serta menyusahkan juga Lani yang tampak malu-malu seperti saat ini. Sungguh keluguan Lani terasa menyenangkan bagi Sean. Sharon turun dari mobil yang dikendarainya. Dia berjalan dengan dagu terangkat saat memasuki teras rumah Sean. Nona Sharon, tolong berjalan agak ke sudut kiri. Panggil seseorang. Sharon menghentikan langkahnya. Tapi dengan hati-hati Sharon melangkah ke sudut teras sebelah kiri sesuai perintah suara tak terlihat batang hidungnya itu. Ada sesuatu yang dilempar mengenai tubuhnya. Sebuah gulungan kertas. Sharon mengernyit dan melihat ke sekeliling saat mengambil gulungan kertas kecil di bawah kakinya. Hati-hati di rumah Tuan Sean ada banyak CCTV tersembunyi. Jaga sikap. Sharon mengernyit. Dia kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tetap tak ada siapapun. Tapi kertas yang ia baca disimpannya dengan hati-hati di dalam tas. Siapa gerangan pengirim surat ini? Apakah asisten rumah tangga Sean? Tapi untuk apa memperingatiku seperti ini? Sharon bertanya-tanya dalam hati. Aku harus lebih waspada. Jangan sampai ada yang curiga kalau aku sudah mengetahui jika Sean hanya pura buta. Sharon melangkah menuju kamar Sean setelah bertemu Susana. Tapi Sean tak ada di kamar Mia. Sharon juga mencari ke taman, nihil. Pasti di ruang kerjanya, gumam Sharon menuju ruang kerja Sean. Tidak ada juga, batin Sharon. Namun saat Sharon akan kembali menutup pintu ruang kerja Sean, sekilas ia melihat bayangan Lani dari kaca lemari di samping meja kerja Sean. Lani sedang duduk di lantai di antara banyak tumpukan bindel dan dokumen-dokumen penting. Ya ampun, gadis ini bukannya kerja malah enak-enakan tidur, desis Sharon. Lani mendengkur halus menyender pada kaki meja kerja Sean. Hei, Lani. Bangun. Bukannya kerja malah enak-enakan tidur, tegur Sharon. Lani terbangun karena goyangan di tubuhnya. Dia terkejut melihat Sharon mendapatinya sedang tertidur. Lani segera membereskan kembali dokumen-dokumen penting perusahaan dengan cekatan. Kamu itu kemarin abis mecahin Gucci dan sekarang enak-enakan tidur sambil bersembunyi di tempat sempit. Kamu jangan merasa besar kepala karena Sean sering membelamu, ya? Ancam Sharon. Di mana Sean? Tadi di kamarnya, Nona. Sahut Lani. Sharon mendengkus lalu kembali melangkah keluar dari ruang kerja Sean. Lani mengelus dada lega. Dia kembali membereskan pekerjaannya yang sempat tertunda. 2 jam Lani membereskan pekerjaannya di ruang kerja Sean. Hari ini sepulang kerja, Sean sudah memberinya izin untuk menengok ibunya di rumah sakit. Tentu saja Lani semangat melanjutkan serta merapikan ruangan kerja Sean tanpa disuruh. Sore pun tiba, Lani bersukacita karena akan segera bertemu dengan ibunya. Lani diantar oleh Jauhari dan Tandan karena Sean tak ingin sesuatu terjadi lagi pada Lani saat ia berada di luar rumah. Tanpa mereka ketahui, di tempat tersembunyi, Karta melihat kepergian Lani bersama Jauhari. Karta memang sudah 2 hari mengintai rumah Sean lagi sejak ia merasa kesal berada di rumah tak ada yang mengurusinya. Karta marah-marah terus di dalam rumahnya karena dia hanya sendirian. Tak ada lagi yang mengurus rumah serta mencucikan bajunya, bahkan kegunaan Lani di rumah sangat ia butuhkan. Biasanya Lani memasak untuknya.
Kini tak ada lagi yang bisa ia suruh-suruh. Saat Karta merasa lapar pun dia hanya bisa berteriak-teriak memanggil dan memaki Lanita. Kali ini Karta menyewa sebuah mobil carry butut untuk membuntuti Lani pergi kemana. 1 jam kurang 20 menit Karta membuntuti Lani. Rumah sakit. Siapa yang dikunjungi Lani? Oh, apakah Parmia dirawat di rumah sakit ini? Gumam Karta keheranan. Tapi tentu saja Karta tak bisa menuju akses kamar Parmia. Karena ruangan tersebut adalah ruangan VVIP, Karta tak bisa sembarangan masuk. Karta tentu saja kesal. Dia tetap menduga Parmia dirawat di rumah sakit tersebut. Akhirnya Karta menunggu Lani di mobil carry sewaannya. Sementara itu Lani masuk ruangan di mana Parmia dirawat. Ruangan yang sangat besar. Ibunya kini sedang duduk di kursi roda memandangi jendela kaca. Ibu. Panggil Lani sumringah sekaligus terharu karena ibunya sudah bisa bangun dari tempat tidur. Lani setengah berlari menghampiri Parmia. Oh, ibu sudah bisa bangun sekarang, alhamdulillah. Lani memeluk Parmia. Siapa, nak? Siapa yang sudah membuat ibu dirawat di rumah sakit ini? Atasanku, Bu. Bukankah dia baik sekali? Kedua mata Lani menyiratkan kebahagiaan yang sangat karena kondisi perkembangan kesehatan Parmia menunjukkan banyak kemajuan. Parmia terkejut tapi lalu menangis dan kembali memeluk Lani. Betapa beruntungnya kamu memiliki atasan yang begitu baik, Lani. Itu semua berkat doa ibu. Aku juga senang kalau ibu sembuh. Maaf Lani tak bisa menginap menemani ibu. Tapi saat ibu sudah sembuh, ibu akan tinggal di rumah Tuan Sean bagaimana? Parmia terkejut. Ah, jangan, Lani. Kita masih punya rumah, menumpang di rumah orang itu tidak enak apalagi ibu sering kambuh sakitnya sewaktu-waktu. Baiklah, nanti itu kita pikirkan lagi ya, Bu. Setelah 2 jam berbincang-bincang dengan Parmia, Lanita kembali pulang. Tentu saja masih diikuti oleh Karta. Karena Karta tahu jika mobil hitam yang membawa Lani di dalamnya melalui jalur kembali menuju rumah Sean, Karta memilih jalan pintas agar bisa segera lebih dulu di kompleks perumahan Sean dan mengejutkan Lani dengan kedatangannya tentu saja. Karta pun tiba lebih dulu. Ia memarkir mobil agak jauh dari rumah Sean. Karta keluar dari mobil dengan sedikit penyamaran agar dia tidak dikenali oleh siapapun. Tak lama mobil Jauh Hari tiba. Saat mobil hendak masuk gerbang, Karta muncul dari tempat persembunyian dan menghadang mobil Jauh Hari. Lani terkejut. Ia meminta berhenti dan menemui Karta. Jangan, Nona. Tuan Sean melarang saya membiarkan Nona Lani bertemu lagi dengan ayah Nona Lani. Jauh Hari mewanti-wanti. Sekali saja, Pak. Saya harus memastikan sesuatu agar ayah saya berhenti mencari saya. Jauh Hari tampak berpikir sesaat. Baiklah, tapi hanya sebentar saja, iya. Lani mengangguk dan keluar dari mobil. Akhirnya kau keluar juga, habis mengunjungi ibumu di rumah sakit? Tanya Karta sedikit menyeringai. Lani terkejut karena Karta ternyata mengetahui kemana dirinya pergi. Iya, aku memang menjenguk ibu. Bapak tak usah mengintai rumah ini lagi. Pulanglah, nak. Bapak rindu, tak ada yang mengurus bapak di rumah. Karta memasang wajah memelas. Lani sedikit luluh hatinya melihat wajah memelas Karta tapi ia tak mau lagi tertipu. Bapaknya berkali-kali berdusta padanya. Maaf, Pak. Bukannya Lani tak mau pulang. Tapi pekerjaan Lani memang mengharuskan Lani tinggal di rumah ini. Setelah ibu sembuh pun Lani tidak akan pulang ke rumah. Karta terbelalak. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau ninggalin bapak sendirian. Maafkan Lani, Pak.
Aku harus menuruti perintah dari atasanku. Heh, anak tak tahu diuntung. Tak tahu terima kasih. Dari kecil kamu kurawat dan kupungut dengan kasih sayang tapi malah begini balasannya. Menelantarkan orang tua? Hah. Lani terkejut dengan ucapan Karta. Anak pungut. Maksud Bapak apa dengan mengatakan kalau aku anak pungut, Pak? Karta ikutan terkejut sebetulnya. Kenapa mulutnya asal bicara dan membuka rahasia masa lalu Lani? Siapa yang berkata begitu? Oh, Bapak mabuk, pusing, jadi sedikit bingung dan ngaco. Kelit Karta. Justru orang mabuk selalu berkata jujur, Pak. Apa yang barusan Bapak bilang aku jelas mendengarnya. Bapak bilang aku anak pungut. Bapak mungut aku dari mana, Pak? Lani lemas. Kejutan apa lagi yang harus ia dengar dari mulut Karta?